Bab 1384 Bibiku. Setelah Sandar Ye tiba di tanah terlarang gurun kuno, dia datang ke gurun tandus menurut ingatannya sebelumnya. Di kejauhan tampak padang pasir tiada batas, dengan pasir kuning beterbangan di langit, menutupi langit dan bumi. Ada cukup banyak orang yang berkumpul di sini saat ini, dan semua orang melihat ke arah kedalaman gurun di kejauhan. Sandar Ye berjalan menuju kedalaman padang pasir. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba bertanya, "Kakak, apakah sekarang kamu akan masuk?" Sandar Ye menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara kepadanya adalah seorang pria yang tampaknya berusia 20-an. Dia mengenakan jubah brokat dan tampak sangat mewah. Sandar Ye mengangguk, "Lia." Pemuda itu tersenyum dan bertanya, "Apa ini pertama kalinya kamu ke sini?" Sandar Ye berkata, "Lia." Pemuda itu menoleh dan melirik ke kedalaman gurun di kejauhan, lalu berkata, "Kamu tidak bisa pergi ke sana saat ini. Jika kamu pergi ke sana saat ini, kamu akan mati. Lihat, semua orang menunggu di sini." Sandar Ye sedikit penasaran, "Maksudmu apa?" Pemuda itu menoleh ke arah Sandar Ye, lalu tersenyum dan berkata, "Saudaraku, bukankah kamu datang ke sini untuk mendapatkan harta karun dari negara Gutianlan?" Sandar Ye sedikit mengernyit, "Negara Gutianlan?" Ekspresi anak laki-laki itu tiba-tiba menjadi heran. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Sandar Ye berkata, "Datang lihat saja." Ekspresi pemuda itu membeku. La menatap Sandar Ye lagi dan berkata, "Kita semua di sini demi harta karun negara Gutianlan. Saudaraku, apakah kamu tahu negara Gutianlan ini?" Sandar Ye menggelengkan kepalanya. Anak lelaki itu menatapnya dan tidak berkata apapun. Sandar Ye berkata, "Aku hanya lewat sini dan melihat kalian semua di sini, jadi aku agak penasaran. Tidak tahu apakah kamu dapat membantu aku memecahkan keraguan aku." Pemuda itu merenung sejenak dan berkata, "Negara Gutianlan adalah kekaisaran kuno, tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui, negeri itu tiba-tiba hancur dalam semalam. Entah berapa tahun dan akhirnya negeri itu terkubur oleh pasir kuning. Kami datang ke sini untuk mencari harta karun negara Gutianlan, tetapi di kedalaman gurun, ada seorang pria kuat yang misterius. Kekuatan orang ini begitu mengerikan sehingga siapapun yang masuk dan ditemuinya akan langsung musnah." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke kedalaman gurun di kejauhan. "Kami sedang menunggu sekarang, menunggunya memasuki bagian terdalam gurun, menghindarinya, dan kemudian menjelajahi pinggiran untuk melihat apakah kami dapat menemukan beberapa harta karun." Sandar Ye mengangguk, "Jadi begitu." Sambil berkata demikian, dia berjalan menjauh. Melihat ini, pemuda berjubah brokat itu sedikit terkejut dan buru-buru berkata, "Saudaraku, orang itu sangat kuat. Bahkan seorang kaisar semu bukanlah lawannya." Sandar Ye tersenyum dan berkata, "Kaisar semu bukanlah lawannya, bagaimana dengan kaisar agung?" Pemuda berjubah brokat itu berkata tanpa sadar, "Kaisar agung secara alami tidak terkalahkan." Setelah berkata demikian, dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, matanya terbuka lebar, dan dia berdiri di sana dalam keadaan linglung. Sandar Ye tersenyum lalu berjalan menuju kedalaman gurun di kejauhan. Pemuda berjubah brokat itu menatap Sandar Ye yang menghilang di padang pasir di kejauhan, dan tenggorokannya bergulir, "Tidak benar kan?" Setelah Sandar Ye memasuki kedalaman padang pasir, dia berhenti sebentar setelah berjalan beberapa saat dan melihat ke bawah. Di bawah kakinya, terkubur di bawah pasir kuning, ada kerangka. Saat hembusan angin panas bertiup, pasir kuning itu tertiup, dan semakin banyak tulang muncul. Sandar Ye terdiam sejenak lalu meneruskan langkahnya maju. Dia tidak tahu sudah berapa lama sebelum dia melihat kesatria yang dia lihat hari itu. Kesatria itu sedang menunggang kuda perang di kedalaman gurun, berjalan perlahan dan tanpa tujuan. Sandar Ye melangkah maju, dan pada saat ini, kesatria itu tiba-tiba berhenti,
perlahan berbalik dan menatap Sander Ye, dan detik berikutnya, pisau di tangannya telah menembus udara. Sander Ye menunjuk dan King Xuan tiba-tiba terbang keluar, dengan lembut menekan pisau itu di tempatnya. Ksatria itu membalikkan kudanya dan perlahan berjalan ke arah Sander Ye. Tatapan matanya kosong dan dia jelas tidak sadar, tetapi ada aura yang sangat menakutkan padanya. Melihat pria di depannya, Sander Ye sedikit terkejut. Pria ini bukan kaisar agung, tetapi auranya jauh melampaui kaisar semu biasa. Napasnya terlalu kuat. Ini adalah kaisar semu yang asli, hanya saja tidak memiliki esensi kaisar. Jika dia memiliki esensi kaisar, dia dapat mencapai kaisar agung 100%. Melihat lelaki itu tidak dalam kondisi pikiran yang jernih, Sander Ye berkata, "King Xuan." Weng. Saat suara pedang terdengar, kekuatan pedang yang mengerikan langsung menyelimuti pria di kejauhan. Setelah pria itu ditekan di tempat, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, aura yang mengerikan mengembun dari antara langit dan bumi, dan hendak secara paksa menerobos kekuatan pedang Sander Ye. Momentum ini sangat kuat, tetapi masih jauh lebih rendah daripada King Xuan. Tetapi, ekspresi Sander Ye serius. Setelah King Xuan menjadi kaisar, kekuatannya meningkat 2 kali lipat. Kekuatannya jauh melampaui kaisar agung biasa. Tetapi sebelum kekuatannya meningkat, dia bisa merasakan bahwa ada celah antara pria di depannya dan kaisar agung, tetapi celahnya tidak terlalu besar. Alasan mengapa orang-orang seperti itu tidak dapat dipromosikan bukanlah masalah mereka sendiri, tetapi masalah esensi kaisar. Sander Ye mengumpulkan pikirannya dan berkata, "King Xuan, buat dia bangun." King Xuan tiba-tiba gemetar hebat, dan kekuatan pedang melesat lurus ke bawah. Pria itu mengepalkan tangannya, masih berpikir untuk melawan, tetapi di hadapan kekuatan mutlak Sander Ye, dia sama sekali tidak bisa melawan. Lambat laun, matanya mulai menjadi jernih. Setelah beberapa saat, Sander Ye melambaikan tangannya, dan King Xuan itu terbang kembali ke tangannya. Di kejauhan, pria di atas kuda itu melihat sekeliling, lalu menatap Sander Ye dan berkata dengan suara serak, "Ada apa?" Sander Ye berjalan perlahan ke arah pria itu dan menatapnya. "Apakah kamu ingin menjadi seorang kaisar?" Lelaki itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mau." Kemudian dia turun dari kudanya, berbalik dan menatap ke bagian terdalam gurun, tatapannya kembali kosong. Sander Ye mengerutkan kening dalam-dalam. Pria ini telah kehilangan semua harapan dan telah menyerah pada dirinya. Sander Ye menggelengkan kepalanya sedikit lalu berbalik dan pergi. Orang seperti ini tidak punya keinginan atau tuntutan, dan dia tidak dapat memenangkan hatinya. Bahkan bisa menolak menjadi kaisar. "Tunggu." Tepat pada saat itu, pria itu tiba-tiba berbicara. Sander Ye berhenti dan menoleh untuk melihat pria itu. Pria itu bertanya dengan lembut, "Bisakah Kaisar Agung membangkitkan orang mati?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Tidak. Untuk saat ini, hanya bibi dia yang bisa melakukan pekerjaan semacam ini." Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa memadatkan kembali jiwa dan menghidupkan kembali mereka yang belum terhapus sepenuhnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya untuk mereka yang sudah terhapus sepenuhnya. Mendengar perkataan Sander Ye, mata pria itu langsung meredup, bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa melakukannya. Sander Ye mengangguk. Lelaki itu bertanya lagi, "Ada yang bisa melakukannya?" Sander Ye berkata dengan jujur, "Ada." Mata pria itu langsung berbinar. Dia berbalik dan menatap Sander Ye dengan mata tajam, "Ada." Sander Ye mengangguk, "Ya, aku melihatnya dengan mataku sendiri." Pria itu menatap Sander Ye dengan saksama, orang kuat di atas Kaisar Agung. Sander Ye mengangguk, "Ya." Pria itu bertanya, "Benarkah?" Sander Ye berkata dengan tenang, "Aku tidak perlu berbohong padamu, kan?" Pria itu menggenggam tangannya erat-erat,
kamu baru saja bertanya padaku apakah aku bersedia menjadi seorang kaisar. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Sander Ye ragu sejenak dan berkata, aku akan jujur padamu. Aku pernah melihat seseorang yang bisa membangkitkan orang lain. Orang itu adalah bibiku. Tetapi, kekuatannya tidak hanya tak terbayangkan olehmu, tetapi juga tak terbayangkan olehku. Jika kamu ingin menjadi seseorang seperti dia, aku khawatir itu akan sangat sulit. Pria itu menatap Sander Ye, tapi selama terus menjadi lebih kuat, akan punya kesempatan, kan? Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi itu sangat sulit. Lelaki itu tak bicara, hanya merentangkan kedua telapak tangannya, lalu seberkas jiwa perlahan melayang di hadapan Sander Ye, jika kamu bisa membantuku menjadi lebih kuat, aku akan mengabdi padamu seumur hidupku. Sander Ye menghela nafas pelan, bukan masalah ini, tapi sangat sulit untuk menghidupkan kembali orang mati. Lelaki itu menatapnya dan berkata, betapapun sulitnya, aku bersedia mencobanya. Sander Ye terdiam sejenak, lalu berkata, baiklah. La sudah melihat bahwa lelaki di depannya masih hidup karena masih ada secercah harapan di hatinya. Jika ia terus bicara, itu sama saja dengan memadamkan secercah harapan itu sepenuhnya. Sander Ye menepuk pelan, lalu jiwa itu terbang kembali ke laki-laki itu. Aku tidak menginginkan jiwamu, ikutlah aku akan membantumu menjadi kaisar. Pria itu membungkuk dalam pada Sander Ye. Sander Ye berkata, bagaimana kalau kita pergi sekarang? Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah reruntuhan kerajaan bulan. Ketika kerajaan bulan hancur, semua yang ada di dalamnya masih ada. Itu akan membantumu. Sander Ye mengangguk dan berkata, baiklah. Dia sekarang sedang mendirikan Akademi Guanxuan di 10 gurun, dan yang paling dia kekurangan adalah uang dan benda ilahi. Pria itu membawa Sander Ye ke bagian terdalam gurun. Setelah waktu yang tidak diketahui, pria itu tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat tangannya ke udara, dan dalam sekejap, pasir dan debu yang tak terhitung jumlahnya perlahan naik ke langit, lalu musnah sepenuhnya. Segera setelah itu, sebuah istana megah muncul di depan Sander Ye dan pria itu. Pria itu membawa Sander Ye ke istana, dan ketika mereka sampai di sebuah aula, dia membungkuk dalam-dalam ke arah aula. Setelah itu, dia perlahan mendorong pintu aula. Begitu pintu terbuka, bau apek tercium mereka. Pria itu melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan bau itu langsung menghilang. Sander Ye mengikuti pria itu ke aula. Di dalam aula, ada peti mati yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Warnanya putih seperti salju, seperti es dan kristal. Di dalam peti mati, terbaring seorang pria paruh baya. Lelaki itu berjalan ke arah peti jenazah, berlutut perlahan, dan berkata dengan suara gemetar, salam, tuanku. Sander Ye berjalan ke arah peti mati dan melihat lelaki paruh baya di dalamnya. Tubuhnya masih ada di sana, tetapi jiwanya telah pergi. Sander Ye menatap pria yang berlutut itu dan bertanya, inikah orang yang ingin kamu bangkitkan? Pria itu mengangguk sedikit. Sander Ye, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Pria itu berbisik, dahulu kala, ada kekuatan sisa dari kedalaman galaksi yang menyerang tempat ini. Kekuatan sisa itu membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Sebelum jatuh ke Gulan, jiwa semua makhluk di Gulan telah musnah sepenuhnya. Dan tepat saat hendak jatuh ke tanah, sebuah tangan tiba-tiba menerobos udara dan menghancurkannya dengan paksa. Sambil berbicara, dia perlahan mengepalkan kedua tangannya dan berkata, aku tidak berada di kerajaan itu pada saat itu, jadi aku lolos dari bencana. Kekuatan sisa. Sander Ye mengerutkan kening dalam-dalam. Kemungkinan besar ada beberapa orang besar yang sedang bertarung, lalu kebocoran kekuatan menyebar ke sini dan mengenai orang-orang di sini. Pada saat ini,
Sanderye tiba-tiba menoleh dan melihat seseorang perlahan mendekat dari kejauhan. Ketika dia melihat orang itu, dia tercengang, "Itu kamu?" Bersambung.